Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Andy Quinlan yang hendak bertindak arogan tiba-tiba berhenti saat melihat kemunculan Fatty the Great Wall. Apa tujuannya menemui Harvey York? Agar tidak penasaran, langsung saja bersama channel ini, kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 6060 sampai 6064. Chapter 6050. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan apa yang disebut wanita bangsawan itu. Tatapan acuh tak acuhnya tetap pada Andy Quinlan, dan dia berkata dengan setengah tersenyum. Nyonya Osborne, apakah kamu tidak mau melakukan apapun untuk anak perempuanmu? Bahkan suamimu bisa berutang kebaikan kepadaku. Tapi aku tidak menginginkan ini sekarang. Aku hanya ingin kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menurunkan kondisiku sedikit. Selama kamu berlutut untukku saat ini, minta maaf dengan hormat, dan bersujud 3 kali. Aku akan segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan putrimu. Bagaimana dengan itu? Andy Quinlan sangat marah. Harvey York, jangan menipu orang terlalu banyak. Terlalu banyak menipu. Harvey York sama sekali tidak memberi wajah pada Andy Quinlan. Aku sudah menurunkan persyaratanku, dan kamu masih mengatakan bahwa aku menipu orang terlalu banyak. Atau, apakah cintamu pada putrimu tidak sepenting wajah ilusimu? Demi wajahmu, bisakah kamu membiarkan putrimu mati seperti ini? Jika itu masalahnya, kurasa lebih baik melihat putrimu mati saja. Ngomong-ngomong, bagiku, dia hanya orang asing yang baru bertemu sekali. Puluhan ribu orang meninggal setiap hari di dunia ini. Satu lagi yang mati, tidak masalah kan? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Tapi apa yang dia katakan sangat masuk akal. Bagi Harvey York, Quincy Osborne adalah orang asing. Ia rela membantu orang lain karena akhlaknya yang tinggi. Dia tidak mau menyelamatkan orang, dan tidak ada yang bisa memaksanya secara moral. Harvey York, sepertinya kamu benar-benar mencari masalah dengan kami. Andy Quinlan tidak langsung menanggapi kata-kata Harvey York. Lagi pula, permintaan Harvey York sama sekali tidak mungkin dia setujui. Orang-orang di lingkaran mereka benar-benar tidak bisa kehilangan muka. Kalau tidak, mulai sekarang, Andy Quinlan hanya akan menjadi lelucon di outskirt. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Aku telah memberimu pilihan. Memilih atau tidak, itu adalah urusanmu. Bagus, bagus, bagus. Mata Andy Quinlan menjadi dingin. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya, beberapa orang mengira aku hanya kucing yang sakit. Ayo. Segel aula seni bela diri ini dulu. Setelah itu, pergi dan lihat, ada apa dengan villa nomor 1 di Gunung Eden. Selama ada sedikit masalah, itu juga akan disegel secara langsung. Juga, periksa rekening banknya, aku tidak percaya bahwa setiap sen uangnya adalah bersih. Selama ada keraguan, bawa dia pergi. Biarkan dia tahu kekuatan hukum raja. Pada saat ini, Andy Quinlan benar-benar marah, seolah-olah dia ingin memperlihatkan kekuatannya kepada Harvey York. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan. Jika kamu ingin menyegelnya, dan ingin menyelidikinya, silakan saja. Selama kamu pikir kamu bisa hidup dengan konsekuensinya. Ngomong-ngomong, jika seseorang ingin mati, apakah aku masih bisa menghentikannya? Mungkin, Neil Osborne, langit biru di outskirt, tidak akan pernah berharap ini. Dia memiliki reputasi yang baik sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya dia dihancurkan oleh tangan seorang wanita. Sangat menyedihkan. Mendengar kata-kata Harvey York, Andy Quinlan menjadi semakin marah. Harvey York, apakah mengajariku sesuatu? Sudah kubilang, aku tidak hanya harus menemukan cara untuk menangkapmu. Aku akan membakar tulangmu menjadi abu dan menguburmu bersamanya. Chapter 6051. Harvey York tampak heran dan berkata, apakah kamu akan menikahkan kami setelah menjadi mayat? Nona Osborne, pernahkah kamu menghormati niat putrimu? Jika kamu berbuat seperti ini, apakah kamu tidak takut perempuanmu hidup dari kematian? Kamu. Pada saat ini, Andy Quinlan benar-benar pusing karena kata-kata Harvey York dan matanya menjadi sangat hitam. Dia tidak menyangka Harvey York memiliki gigi dan mulut yang tajam. Pada saat ini, dia menunjuk Harvey York dengan terengah-engah dan mulai menelpon orang lain. Ketika para wanita itu melihat adegan ini, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi bodoh. Membuat Nyonya Osborne sangat marah. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Duar. Tepat pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz Big G tiba-tiba muncul dari pintu. Mobil itu membawa arogansi arogan yang tak tertandingi, dan kendaraan apapun yang menghalangi di depan mereka, akan langsung terlempar ke udara. Segera, mobil berhenti tepat di pintu masuk aula seni bela diri, dan kemudian pintu terbuka, dan beberapa sosok berjalan keluar.
Karena itu mobil mewah, Andy Quinlan dan yang lainnya menoleh tanpa sadar, ingin melihat siapa yang datang. Saat ini, Stefan Augustus dari Kuil Aenar berjalan keluar dengan sekelompok orang saat ini. Ketika mereka melihatnya, Andy Quinlan dan yang lainnya sedikit terkejut. Bagaimanapun, Andy Quinlan mengenal Amos Augustus belum lama ini. Andy Quinlan tidak terlalu memperhatikan pemuda tampan ini orang di outskirt. Namun segera, tubuh Stefan Augustus berkedip, mengeluarkan seorang tua yang botak biarawan di belakangnya. Saat dia melihat biksu tua botak ini, kelopak mata Andy Quinlan melompat, dan kemudian dia dengan cepat melangkah maju dan mengangguk untuk memberi salam. Fatih the Great Wall. Mendengar nama Fatih, orang-orang tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di mata mereka. Fatih the Great Wall. Great Wall legendaris di Kuil Aenar. Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Meskipun hati mereka penuh dengan keraguan, mereka membungkuk hormat kepada Fatih the Great Wall. Berbeda dengan Stefan Augustus, Fatih the Great Wall tidak seperti playboy generasi kedua. Dapat dikatakan bahwa Kuil Aenar dihormati karenanya. Bahkan di dalam Sekte Bumi, dia adalah salah satu dari 3 raja besar, dan bisa disebut sebagai orang berpangkat tinggi. Ketika orang-orang seperti itu muncul, mereka umumnya hanya berbicara dengan tokoh tingkat tertinggi di outskirt. Meskipun orang-orang di sekitar Andy Quinlan ini memiliki identitas tertentu, mereka benar-benar tidak sebagus Fatih the Great Wall. Ternyata Nyonya Osborne. Fatih the Great Wall melirik orang-orang ini, berbicara dengan acuh tak acuh, dan kemudian berjalan cepat ke Harvey York. Harvey York, saudara York kan? Pada saat ini, Fatih the Great Wall memandang Harvey York dengan ekspresi hangat, dan matanya penuh kekaguman. Meskipun dia mungkin menebak apa yang Harvey York berikan kepada Stefan Augustus. Bagaimanapun, Stefan Augustus telah sampai sejauh ini, dan dia ditakdirkan untuk bersaing dengan Amos Augustus. Dalam keadaan seperti, apa yang diberikan oleh Harvey York bisa dianggap sebagai memberikan bantuan di salju yang dingin. Oleh karena itu, Fatih the Great Wall datang sendiri hari ini. Tentu saja, apakah dia datang secara pribadi untuk mewakili ketulusan yang tak terbatas, atau untuk menghormati Harvey York, tidak ada yang tahu. Harvey York berkata ringan, "Ini aku. Jangan bilang terima kasih. Aku tidak akan bicara omong kosong." Fatih the Great Wall tersenyum saat ini. Mulai hari ini, saudara York dan Kuil Aenar adalah keluarga. Siapapun yang tidak bisa bergaul denganmu adalah orang yang tidak bisa bergaul denganku, Fatih the Great Wall. Siapapun yang tidak memberimu wajah, sama sekali tidak memberiku wajah. Chapter 6052. Apa? Andy Quinlan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar Fatih the Great Wall. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada Harvey York mendapatkan tanah legendaris urutan sekte. Bagaimanapun, token itu palsu dan orang-orangnya nyata. Harvey York, yang mendapat janji ini, setara dengan memiliki Fatih the Great Wall sebagai pendukungnya di outskirt. Maka tidak masalah apakah Harvey York memiliki kemampuan atau tidak. Perlindungan Fatih adalah keterampilan terbesar. Sebelumnya, Kurt Millard mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja ditampar wajahnya pagi ini. Untuk menjaga dirinya agar tidak terlalu malu, dia menggunakan spring dan sapuan kuas musim gugur. Oleh karena itu, Andy Quinlan dan yang lainnya pernah berpikir bahwa hanya Harvey York mendapat perlindungan Amos Augustus karena dia memohon kepadanya. Tapi sekarang, adegan ini sepertinya mengumumkan kepada semua orang bahwa ini bukan hanya suaka. Tetapi tampaknya bahkan Fatih the Great Wall sangat tertarik pada Harvey York dan sangat mengaguminya. Dengan spekulasi dan pengetahuan semacam ini, Andy Quinlan merasa bahwa otot-otot di wajahnya menjadi agak kaku. Lagi pula, dari sudut pandang ini, tampaknya Harvey York benar-benar tidak mudah untuk dihina. Tuan Muda York, terima kasih atas kebaikanmu. Pada saat ini, Stefan Augustus memandang Harvey York dengan wajah yang hangat. Apa yang kamu berikan, aku pasti akan menggunakannya dengan baik. Jangan khawatir. Ketika aku naik tahta, kamu pasti akan menjadi raja di sampingku. Mendengar ini, Andy Quinlan dan yang lainnya semakin terkejut dan sulit memahaminya. Harvey York memandang Fatih the Great Wall dan Stefan Augustus dengan setengah tersenyum, dan kemudian berkata, "Aku sudah merasakan ketulusan Kuil Aenar. Kalau begitu, aku berharap keinginanmu akan segera menjadi kenyataan." Fatih the Great Wall tertawa dan berkata, "Dengan bantuan Master York, aku pikir aku akan mencapai apa yang kami inginkan." Mendengar bahwa Harvey York diperlakukan begitu baik oleh Kuil Aenar, Andy Quinlan tidak bisa menahan diri lagi. Dia maju selangkah dan mengucapkan kata demi kata. "Fatih the Great Wall. Harvey York hanyalah seorang pria kecil. Kenapa kau begitu peduli padanya? Apakah kamu telah ditipu olehnya?
Jika demikian, mendengar kata-kata Andy Quinlan, para wanita dan selebritas itu terus mengangguk kepala mereka. Mereka benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa identitas Harvey York berada di atas mereka. Nyonya Osborn, harap berhati-hati kalau berbicara. Fatih the Great Wall berkata dengan wajah dingin. Meskipun kamu menyumbang banyak ke kuil Aenar, tapi aku masih harus memberitahumu sesuatu. Tuan Muda York adalah tamu terhormat dari kuil Aenar. Tidak ada keraguan tentang itu. Meragukan dan memfitnahnya begitu banyak, apakah kamu ingin membuat masalah dengan kuil Aenar? Tentu saja. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun pada Tuan Muda York setelah hari ini dengan mengandalkan kekuatanmu. Jika aku mengetahuinya, maka jangan salahkan aku karena akan memberinya keadilan. Setelah selesai berbicara, Fatih the Great Wall mengangguk pada Harvey York sebelum pergi dengan yang lain. Melihat sikap Fatih the Great Wall, ekspresi Andy Quinlan dan rombongannya sedikit lebih buruk daripada memakan kotoran. Ada api di mata mereka, dan mereka ingin membakar Harvey York secara langsung. Tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Harvey York dalam-dalam, mereka berbalik dan pergi. Adapun rencana untuk membuat masalah bagi Harvey York, itu secara alami dibatalkan. Lagi pula, mengingat situasi hari ini dan sikap Harvey York, jika dia benar-benar melakukan sesuatu secara paksa padanya, dia khawatir konsekuensinya akan menjadi tak terduga. Andy Quinlan dan yang lainnya suka memerintah dan menggertak, tapi mereka juga mengerti apa artinya maju dan mundur saat kritis. Jangan menipu orang ketika tidak bisa melakukannya, tetapi menipu diri sendiri ke dalamnya, dan ini sudah berakhir. Chapter 6053. Andy Quinlan dan rombongannya, yang pergi dengan cemas, dengan cepat datang ke area perawatan intensif rumah sakit Outskirt. Pada saat ini, Neil Osborn dan Yasmin Osborn juga muncul di sana. Mereka semua memandang bangsal dengan wajah serius saat ini. Karena baru 10 menit yang lalu, kondisi Kunci Osborn kembali memburuk. Bukan hanya dia memuntahkan beberapa teguk darah, tetapi juga karena gerakan berlebihan ketika darah menyembur, membuat beberapa tulangnya patah oleh napas internal saat ini. Pada saat ini, Kunci Osborn ingin berjuang tetapi tidak berani. Dia merosot di ranjang rumah sakit, mencengkeram spray putih dan menggigil. Sikapnya saat ini sangat menyedihkan, seolah-olah dia akan mati pada kapanpun. Kamu akan baik-baik saja. Ayah ada di sini, tidak apa-apa. Pada saat ini, Neil Osborn melangkah maju dan ingin meraihnya tangan putrinya, tetapi karena takut mempengaruhi lukanya, dia hanya bisa membungkuk dan berbicara dengan lembut. Ayah pasti akan menemukan cara untuk membuatmu pulih. Kamu percaya pada ayah kan? Kamu harus bertahan. Setelah berbicara, Neil Osborn ragu-ragu sejenak sebelum melihat Courtney Lloyd tidak jauh, dan berkata dengan lembut. Bisakah kamu menggunakan obat penenang untuk situasi putriku? Aku takut jika dia terus seperti ini, itu akan benar-benar membuat tubuhnya semakin lemah. Wajah Courtney Lloyd menjadi jelek, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata dengan pelan. Wakil Presiden Osborn, aku benar-benar ingin melakukannya. Tapi Justin Walker mengatakan sebelumnya bahwa situasinya saat ini tergantung pada ketekunan dan kemauannya sendiri untuk mempertahankan keseimbangan nafas internal di tubuhnya. Setelah memberinya obat penenang, dia benar-benar akan kehilangan kesadarannya. Nafas batin yang kacau akan langsung menghancurkan organ-organ internalnya dan semua meridiannya. Dalam hal ini, bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia mungkin harus berbaring di rumah sakit selama sisa hidupnya. Ketika dia mengatakan ini, Courtney Lloyd meneteskan keringat di dahinya. Dari sudut pandang medis, dia tidak terlalu percaya itu. Tapi dia percaya satu hal, yaitu, jika Kunci Osborn benar-benar hanya bisa berbaring di tempat tidur karena kekacauannya, maka dia akan mati. Bagaimana dengan Justin Walker dan yang lainnya? Neil Osborn menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Mereka pergi untuk beristirahat. Seorang dokter di sampingnya ragu-ragu sejenak. Mereka tampaknya kelelahan dan bahkan kesulitan bergerak. Menurut pernyataan Pangeran Gibson, jika mereka tidak istirahat, mereka akan kehabisan energi dan akan mati. Sampah, itu semua sampah. Sebelum Neil Osborn bisa berbicara, Andy Quinlan sudah mengutuk. Semua orang mengatakan bahwa mereka adalah ahli seni bela diri. Bukan saja mereka tidak bisa menyelesaikan masalah putriku, tapi mereka terlalu malu untuk mengatakan bahwa mereka kehabisan energi. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelamatkannya? Jika ini benar-benar tidak berhasil, aku akan pergi ke Sekte Bumi dan menempatkan. Berbicara tentang ini, ekspresi Andy Quinlan membeku, dan dia ingat sesuatu. Sekte Bumi dan Harvey York tampaknya memiliki hubungan yang baik. Dia pergi untuk meminta Great Wall dari Sekte Bumi itu, belum lagi apakah dia bisa melihatnya atau tidak. Bahkan jika dia melihatnya,
Mungkin bajing Harvey York dapat menghancurkan semua kerja keras dan upayanya. Kakak, ipar, ayo kita keluar dulu. Yasmin Osborn berbicara dengan lembut. Setelah berjalan keluar dari bangsal, dia melanjutkan. Aku sudah bertanya pada Great Wall malam sebelumnya. Dia mengatakan bahwa jika dia bertindak, dia seharusnya hanya bisa menstabilkan cedera Quincy Osborn. Jika kamu ingin penyembuhan total, dia tidak hanya tidak bisa melakukannya, tetapi bahkan jika 3 Great Wall Sekte Bumi berkumpul, kebanyakan dari mereka tidak bisa melakukannya. Untuk saat ini, hanya Cateper 6054. Hanya Harvey York yang bisa melakukannya kan? Wajah Andy Quinlan penuh dengan kemarahan pada saat ini. Bajing ini, aku tidak peduli apakah dia benar-benar mampu atau palsu. Tapi dia sangat benar sendiri. Jika putriku mati karena dia menolak untuk bertindak, aku pasti akan membiarkannya. Awalnya, Andy Quinlan ingin mengatakan bahwa Harvey York akan dikuburkan dengan dia. Tetapi ketika dia memikirkan pernikahan plutonik yang dikatakan Harvey York, dia gemetar tiba-tiba gemetar. Jika dia melakukan hal seperti itu dengan gegabah tanpa persetujuan putrinya. Saat putrinya mengetahuinya di masa depan, dia pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Kakak ipar, aku tahu kamu dipermalukan oleh Harvey York. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa bicara omong kosong saat ini. Apa yang salah dengan Harvey York dalam semua ini? Dia hanya ingin menyelamatkan orang dari awalnya. Tetapi kamu tidak hanya tidak memberinya kesempatan, tetapi kamu juga mempermalukannya berkali-kali. Meskipun Yasmin Osborn khawatir tentang Quincy Osborn, dia masih berbicara sesuai fakta saat ini. Saudaraku, kamu harus melepaskan egomu. Jika kamu masih tidak bisa menurunkan posturmu saat ini, minta maaf dengan benar, dan mengundang Master York untuk mengambil tindakan. Aku khawatir Quincy Osborn akan benar-benar mengalami kecelakaan. Aku tahu kakak tertua. Kamu tinggi dan kuat, dan aku tahu kamu juga orang yang jujur. Tapi untuk putrimu, tidak bisakah kamu meminta maaf? Apakah ada yang lebih penting dari putrimu sendiri? Neil Osborn yang selalu membanggakan dirinya tanpa pamrih, akhirnya ragu-ragu saat ini. Dia tahu betul bahwa Harvey York tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan dia telah menghindari terlalu banyak komunikasi dengannya. Alasan terbesarnya adalah karena dia takut akan lebih banyak rumor di masyarakat. Sederhananya, dia sangat menyukai bulunya saat ini. Tapi sekarang, karena bulu kesayangan ini mungkin dia akan kehilangan nyawa putrinya. Tepat ketika Neil Osborn berpikir, Andy Quinlan di satu sisi mencibir dan berkata, Neil Osborn, jangan pikirkan masalah ini, dan jangan khawatir tentang dia. Aku baru saja pergi ke sana secara pribadi dan menjanjikan banyak manfaat kepadanya. Aku hanya bertanya padanya untuk mengambil tindakan. Tapi bajing ini sama sekali tidak menghormati keluarga kita. Dia bilang dia tidak mau apa-apa. Selama kamu dan aku berlutut di depannya dan bersujud untuk mengakui kesalahan, maka dia akan bertindak. Meskipun pernyataan Harvey York tadi memang benar, Andy Quinlan yang sedang marah, secara alami akan menambahnya. Tentu saja, dia tidak akan pernah menjelaskan dengan jelas apa yang dia lakukan dan mengapa Harvey York sangat membencinya. Bagaimana bisa? Yasmin Osborn sedikit mengernyit. Tuan Muda York selalu baik kepada orang lain. Kecuali seseorang dengan sengaja mempermalukannya, dia tidak akan mengatakan kata-kata itu. Andy Quinlan menjadi berang. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan hal seperti itu. Tetapi bagaimana sikap Harvey York? Banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana sikapku padanya? Juga banyak yang melihatnya. Neil Osborn, aku pikir kamu memiliki banyak wajah. Mungkin jika kamu mau berlutut di depannya, minta maaf, dia akan mengambil tindakan. Jadi aku bahkan tidak perlu pergi. Aku pikir, ini adalah tujuan dari Harvey York. Aku bersujud padanya dan mengakui kesalahan. Ketika Neil Osborn mendengar kata-kata ini, dia langsung gemetar karena marah. Dia benar-benar memiliki tubuh besar dan banyak keberanian. Dia tidak tahu, apa konsekuensinya jika dia mengatakan hal seperti itu. Ini tidak bisa dipercaya dan tidak ada harapan.